Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman serta Bapak Ibu tutor yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Hanifah Kartika dengan NIM 8604888913. Saya berasal dari Prodi PGSD semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu menjadi dasar penting dalam memahami persoalan pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena membantu manusia memahami hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, dan tujuan penggunaan ilmu tersebut. Dalam pendidikan, filsafat ilmu tidak hanya menjadi teori tapi juga menjadi dasar dalam menentukan arah pembelajaran, kurikulum, hingga kebijakan pendidikan. 1. Filsafat ilmu mengamati dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 aspek utama. Yang pertama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada aspek ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau keberadaan suatu ilmu. Dalam pendidikan, filsafat ilmu mempertanyakan apa sebenarnya pendidikan itu. Pendidikan bukan hanya sebagai proses penyampaian materi dari guru kepada siswa saja, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, pola pikir, keterampilan, dan kepribadian manusia secara menyeluruh. Dengan memahami hakikat pendidikan, maka pendidikan menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang lebih jelas. Kedua, aspek epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana suatu ilmu dinyatakan benar. Dalam ilmu pendidikan, filsafat ilmu membantu menentukan metode pembelajaran, metode penelitian, dan cara memperoleh pengetahuan yang valid. Contohnya, guru tidak hanya mengajar berdasarkan kebiasaan, tapi juga menggunakan pendekatan ilmiah, penelitian, dan evaluasi pembelajaran agar proses belajar lebih efektif. Yang ketiga, ada aspek aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, ilmu tidak hanya digunakan untuk mencerdaskan, tapi juga untuk membentuk moral, etika, tanggung jawab, dan sikap sosial peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan harus memiliki nilai kemanusiaan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. 2. Pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Ketika pendidik mampu membuat siswa berpikir kritis, kreatif, dan reflektif, maka muncul berbagai pengalaman dan persoalan baru yang dapat dikaji secara filosofis. Misalnya, perkembangan teknologi dalam pembelajaran menimbulkan pertanyaan baru. Apakah teknologi membuat belajar lebih efektif? Bagaimana etika penggunaan teknologi? Dan bagaimana menjaga nilai kemanusiaan dalam pembelajaran digital? Dari situ, filsafat ilmu terus berkembang karena selalu melakukan refleksi terhadap perubahan pendidikan di masyarakat. Jadi, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat saling mendukung. Lalu yang ketiga ada filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah masalah pendidikan secara mendalam. Yang pertama ada dari sisi ontologi. Kita dapat menganalisis hakikat peserta didik dan tujuan pendidikan. Contohnya, apakah siswa hanya sebagai penerima informasi saja atau sebagai individu aktif yang memiliki potensi dan kreativitas? Yang kedua ada dari sisi epistemologi. Kita menganalisis bagaimana proses belajar yang paling tepat. Contohnya, apakah metode ceramah masih efektif atau perlu menggunakan pembelajaran berbasis proyek dan diskusi? Dan yang terakhir ada dari sisi aksiologi. Kita melihat manfaat dan nilai dari pendidikan tersebut. Contohnya, apakah pendidikan hanya mengejar nilai akademik atau juga membentuk karakter dan kepedulian sosial? Melalui 3 aspek pendekatan ini, masalah pendidikan dapat dianalisis secara lebih kritis dan mendalam. Yang terakhir ada yang keempat itu contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam berbagai praktik pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menerapkan pendidikan karakter agar siswa tidak hanya pintar secara akademik saja, tetapi juga memiliki sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam kurikulum modern menekankan pembelajaran lebih aktif dan kreatif.
Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa siswa harus terlibat langsung dalam proses belajar. Dalam evaluasi pembelajaran, penilaian tidak hanya melalui ujian tertulis, tapi juga melalui praktik, proyek, dan portofolio agar kemampuan siswa dinilai secara menyeluruh. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, dan cara pendidikan itu sendiri. Selain itu, filsafat ilmu juga menjadi alat analisis untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan secara kritis, sistematis, dan bernilai. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya menjadi proses transfer ilmu saja, tetapi juga menjadi proses pembentuk manusia yang cerdas, bermoral, dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu dia yang penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.